Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami datang mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami dan pelayanan kami hari ini, kami ingin terlebih dahulu datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan damai sejahtera dan memberikan kami hikmat dalam setiap keputusan serta menuntun setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah firman yang kami renungkan dapat menjadi kekuatan dan pegangan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, renungan kita pagi hari ini saya beri judul, Jadilah Orang Percaya yang Haus Akan Kebenaran. Bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di era digital saat ini, hampir setiap hari kita menerima berbagai informasi melalui media sosial. Ada berita yang benar, tetapi tidak sedikit juga yang ternyata hoaks. Misalnya, seseorang membagikan berita, lalu dalam hitungan menit, ribuan orang langsung percaya dan menyebarkannya tanpa memeriksa apakah berita itu benar atau tidak. Namun baru setelah beberapa waktu diketahui bahwa berita tersebut ternyata hoaks. Namun saudaraku, sebagai orang yang bijaksana tidak akan langsung percaya hanya karena informasi itu viral. Akan tetapi ia akan memeriksa sumbernya, membandingkan dengan fakta dan memastikan kebenarannya sebelum mempercayai atau membagikannya. Demikian juga saudaraku dalam kehidupan rohani. Tidak semua ajaran atau pendapat yang terdengar indah sesuai dengan firman Tuhan. Karena zaman sekarang tidak jarang banyak orang percaya begitu saja menerima setiap ajaran, khotbah atau kutipan ayat Alkitab yang beredar di internet tanpa pernah membuka Alkitab untuk memastikannya. Padahal sebagai orang percaya, kita itu dipanggil untuk memeriksa setiap pengajaran berdasarkan Alkitab. Karena Tuhan menghendaki umatnya bukan hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi pencari kebenaran yang tekun. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman yang sehat bukanlah iman yang mudah percaya kepada siapapun, melainkan iman yang
berakar pada kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang haus akan kebenaran tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat manusia, tetapi selalu kembali kepada firman Tuhan sebagai standar hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Kisah Para Rasul 17 ayat 10-15 menceritakan perjalanan Paulus dan Silas ke kota Berea setelah mengalami penolakan di Tesalonika. Dan ketika mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi di kota Berea, mereka menemukan orang-orang yang memiliki sikap hati yang berbeda dibandingkan orang-orang di Tesalonika. Ayat 11 berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku, dari bagian ini kita belajar beberapa hal yang penting, yaitu bahwa yang pertama, orang yang haus akan kebenaran memiliki hati yang terbuka. Dalam ayat 11 dikatakan bahwa orang Berea lebih baik hatinya karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Orang Berea menerima pemberitaan Paulus dengan sukacita. Mereka tidak langsung menolak hanya karena Paulus adalah orang asing atau karena cara mengajar atau ajaran yang berbeda dari kebiasaan mereka. Tetapi mereka membuka hati untuk mendengarkan terlebih dahulu. Saudaraku, seringkali kita mudah menolak nasihat atau firman Tuhan hanya karena disampaikan oleh orang yang kurang kita sukai. Padahal Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan kebenarannya. Hati yang terbuka berarti bersedia diajar Tuhan. Kesombongan rohani sering membuat seseorang merasa sudah tahu semuanya, sehingga sulit menerima koreksi firman. Sebaliknya, kerendahan hati membuka pintu bagi pertumbuhan iman. Untuk itu saudaraku, mintalah hati yang rendah dan mau diajar. Jangan biarkan kesombongan menghalangi kita menerima firman Tuhan. Datanglah setiap kali mendengar firman dengan doa, Tuhan, ajarlah aku. Jika ada yang perlu diubah dalam hidupku, ubahlah aku. Nah, yang kedua saudaraku adalah orang yang haus akan kebenaran menyelidiki firman setiap hari. Yang membuat orang Berea istimewa saudaraku, bukan sekedar karena mereka mendengarkan Paulus, tetapi mereka memeriksa kitab suci setiap hari. Orang Berea tidak berhenti hanya dengan mendengar khotbah Paulus. Alkitab berkata, mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pengkhotbah karena mereka bukan pendengar yang pasif. Mereka ingin mengenal kebenaran langsung dari firman Tuhan dengan memeriksa setiap pengajaran dengan kitab suci. Ini menjadi teladan bagi gereja masa kini. Jangan hanya mengandalkan khotbah hari Minggu. Mari bangun kebiasaan membaca Alkitab setiap hari, sehingga kita akan semakin mengenal suara Tuhan. Di zaman digital ini, kita memiliki begitu banyak akses kepada renungan, podcast, dan video khotbah. Semua itu baik, tetapi semuanya tidak boleh menggantikan waktu pribadi kita dalam membaca Alkitab. Sebab iman yang dewasa dibangun bukan hanya dari mendengar orang lain berbicara tentang firman, tetapi dari perjumpaan pribadi dengan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan akan menjaga kita dari ajaran yang menyesatkan dan menguatkan iman ketika kita menghadapi tantangan hidup. Jadi saudaraku, mari biasakan membaca Alkitab setiap hari, walaupun hanya beberapa ayat, dan berdoalah agar Roh Kudus menolong kita memahami dan mampu melakukannya. Dan yang ketiga, orang yang haus akan kebenaran tetap setia meskipun menghadapi tantangan. Karena banyak orang Berea menjadi percaya, orang-orang Yahudi dari Tesalonika datang dan menghasut orang banyak. Akibatnya saudara, Paulus harus meninggalkan Berea, namun pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Silas dan Timotius tetap melayani di sana, sementara Paulus melanjutkan pelayanannya ke Athena, karena Injil harus terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mengasihi kebenaran tidak mudah berhenti hanya karena ada tekanan. Saudaraku, di dunia saat ini mungkin kita menghadapi ejekan karena mempertahankan nilai-nilai firman Tuhan, tekanan untuk mengikuti arus dunia, atau godaan untuk mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Namun orang yang sungguh mencintai kebenaran akan tetap berdiri teguh. Dalam pelayanan kepada Tuhan juga tidak selalu berjalan mulus. Akan ada penolakan, kritik, bahkan tantangan. Tetapi kesulitan tidak boleh menghentikan semangat kita untuk tetap hidup bagi Kristus. Sebab orang yang berakar dalam firman akan tetap berdiri teguh meskipun menghadapi tekanan. Jadi mari saudaraku, tetaplah setia kepada firman Tuhan sekalipun lingkungan sekitar kita tidak mendukung. Nah, kesimpulan firman Tuhan hari ini saudara, orang-orang Berea dikenang bukan karena kekayaan atau jabatan mereka, melainkan karena kerinduan mereka akan firman Tuhan. Mereka mau mendengar, mau memeriksa, dan akhirnya hidup dalam kebenaran. Karena menjadi orang percaya bukan hanya soal rajin beribadah atau aktif melayani. Tuhan rindu kita memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal firman-Nya lebih dalam. Dan kiranya kita pun dapat menjadi seperti jemaat Berea yang memiliki hati yang terbuka terhadap firman Tuhan dan mau diajar. Menjadi seperti jemaat Berea yang rajin membaca dan menyelidiki firman setiap hari. Dan menjadi seperti jemaat Berea yang tetap setia hidup dalam kebenaran dan tetap setia mengikuti Kristus sekalipun menghadapi tantangan. Sebab orang yang haus akan kebenaran akan semakin mengenal Kristus dan hidupnya akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Karena imannya tidak dibangun di atas perasaan atau pendapat manusia, tetapi di atas dasar firman Tuhan yang kokoh. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengingatkan kami melalui teladan jemaat di Berea untuk menjadi orang-orang yang haus akan kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang terbuka, untuk menerima setiap teguran dan pengajaran dari firman-Mu. Berikanlah kerinduan kepada kami untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan Alkitab setiap hari, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami menghadapi tantangan, penolakan atau kesulitan karena mengikuti Engkau. Berikanlah
kami keberanian ya Bapa, dan teguhkanlah hati kami agar tetap setia memberitakan kasih Kristus melalui perkataan dan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami ya Bapa menjadi seperti jemaat di Berea yang bukan hanya senang mendengar firman, tetapi juga tekun melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menolong kita untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Amin.